Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba. Sabe que sabe. Shalom! Kami dari kelompok Stabilitas Politik dan Keamanan sebagai dasar pembangunan dan penerapan dwi fungsi ABRI. Berikut adalah penjelasan kami dalam pelajaran sejarah Indonesia. Shalom! Stabilitasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru dalam stabilitasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya. Setelah stabilitasi politik, keamanan, TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, stabilitas ekonomi TAP MPRS nomor 23 tahun 1966, dan pemilu atau pemilu TAP MPRS nomor 10 tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak Blok Komunis sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS. Maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilitasi politik dan keamanan atau POKA. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilitasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merancang berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida. Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merancang Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selamat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyeleweng serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur dengan baik di pusat maupun di daerah daripada unsur-unsur komunisme. Stabilitas penyeragaman, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologis Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Jogja 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut dalam stabilisasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh
kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berjalan seagama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain atau referensi bahan penataran P4 dalam Anhar Gonggong ed 2015 1959. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR 02 MPR strip 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai 4P yang dipimpin oleh Dr. Andes Roslan Abdul Ghani. Sebagai bahan pelaksanaannya dibentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4 atau BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program pendaftaran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. 3. Penerapan Dwifungsi ABRI. Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Fungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968, stabilisasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi Polkan diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2,385 juta dolar AS. Dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis. Negara atau disebut US 1,404 juta, negara barat US 587 juta, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor XX13 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya
masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Masa-masa dalam transisi tahun 1966 sampai 1967, perkembangan dalam ekonomi masa demokrasi yang terpimpin, dinamika politik dari masa demokrasi yang terpimpin. Artikel terkait terbentuknya jaringan Nusantara melalui sebuah perdagangan masa-masa dalam transisi tahun 1966 sampai 1967, kesadaran terhadap pentingnya dari integrasi bangsa, pelaksanaan konferensi Asia Afrika atau disebut KAA tahun 1955, dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru.